Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan untuk menjalankan ibadah puasa wajib yang diberikan atau diwajibkan kepada umat Islam agar umat Islam itu bisa bertakwa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tausiah Ramadan dengan judul Puasa Ramadan dan Penguatan Nilai Moral Profesi Hukum. Di antara banyak amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang paling utama dari puasa itu adalah memperbaiki akhlak dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda, "Saya diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Hadis riwayat Ahmad. Akhlak atau moral ini dapat digunakan sebagai parameter atau standar dalam melihat tingkat ketakwaan dan keimanan insan muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin tinggi tingkat ketakwaannya. Rasulullah SAW menegaskan, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, di dalam beribadah kita perlu melakukan evaluasi sejauh mana ibadah kita itu mampu memperbaiki budi pekerti dan perilaku kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, tempat kerja, dan lingkungan dunia maya yang sekarang itu tidak ada batasnya. Maka dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan ini, kita perlu menggali nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa ini. Hakikat ibadah puasa adalah bagaimana kita bisa menahan bukan hanya saja apa yang dilarang, tetapi apa yang diperbolehkan. Jadi yang dilarang apalagi begitu kira-kira. Yang diperbolehkan saja harus ditahan gitu. Apa yang diperbolehkan itu? Misalnya makan, minum, berhubungan dengan suami istri selama bulan puasa di siang hari. Boleh jadi makan, minum itu hanyalah simbol atau sifat keduniawian semata-mata. Sifat tamak, rakus terhadap kekayaan duniawi, maka menahan makan dan minum saat berpuasa hakikatnya adalah menahan diri dari sifat buruk dari kita yang dapat menjerumuskan di dalam budaya materialisme, budaya hedonisme, budaya konsumerisme. Oleh karena itu, melalui proses ibadah puasa ini, bukan hanya fisik kita yang dilatih untuk menahan, tetapi juga hawa nafsu kita agar lebih mencintai kebaikan-kebaikan yang hakiki. Berupa apa? Berupa keridhaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membenci keserakahan atau sifat tamak, sifat kemaruk dengan kemewahan-kemewahan duniawi. Saya yakin dan sangat tahu bahwa kesederhanaan, kesederajatan, ketenangan dalam hidup yang diajarkan melalui ibadah puasa ini
akan membawa masyarakat kita, bangsa kita, negara kita lebih fokus untuk maju dan produktif demi kemaslahatan kita bersama. Salah satu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi pilar kemajuan bangsa adalah aspek hukum dan perlindungan serta penegakan hukum yang berjalan dengan baik manakala penegak hukumnya memiliki integritas yang tinggi, akhlakul karimah, kira-kira begitu, berkarakter kuat, mempunyai daya imunitas yang tangguh menghadapi segala godaan dan rayuan yang sifatnya itu materialisme. Rasulullah mengingatkan tentang keistimewaan profesi penegak hukum ini manakala dapat dikerjakan secara adil dan baik dalam sabda beliau, sesungguhnya para hakim yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar cahaya di sebelah kanan Allah yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil di dalam memutuskan sebuah perkara, meskipun kepada keluarganya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan kedudukan tersebut dalam hadis di atas ditunjukkan dengan begitu dekatnya martabat dan derajat penegak hukum yang adil di mata Allah. Demikian juga sebaliknya, jika penegak hukum tidak bisa menjalankan amanah dengan baik dan adil, maka ancaman hukumannya juga sangat berat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, para hakim itu ada tiga tipe. Apa saja? Tipe pertama adalah satu berada di surga dan dua berada di neraka. Secara pribadi, hadis ini menginspirasi saya. Pada waktu saya dulu mendaftarkan, kebetulan saya dulu mendaftarkan Cakim, kemudian Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan. Kebetulan saya diterima tiga-tiganya. Saya kemudian pada orang tua saya, Pak, Bu, saya diterima itu di kehakiman, diterima di Kementerian Perhubungan dan Pendidikan. Bapak saya mengatakan, "Kowe dadi guru wae, aja hakim. Kowe nek hakim kowe iso dadi neraka." Saya takut dengan apa yang disampaikan oleh orang tua dan saya mengikuti orang tua saya. Jadilah saya guru di Universitas 11 Maret. Jadi kalau tadi di dalam sabda Rasulullah dikatakan ada tiga tipe, satu berada di surga dan yang dua berada di neraka, maka tipe pertama adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran itu. Saya sangat berharap hakim-hakim lulusan Fakultas Hukum UNS itu masuk pada tipe yang pertama, yaitu hakim yang memutuskan sesuatu dengan kebenaran, atau dia tahu tentang itu benar dan dia putuskan dengan benar juga. Dan saya tidak berharap hakim-hakim dari Fakultas Hukum UNS itu tipe yang kedua, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutus perkara dengan zalim. Apalagi hakim yang ketiga, yaitu hakim yang memutus perkara tanpa mengetahui kebenaran. Jadi kalau memutus perkara tanpa mengetahui kebenaran berarti ada yang salah. Tentu kita sangat tidak berharap lulusan-lulusan Fakultas Hukum, khususnya di Universitas 11 Maret, tidak ada yang hakim yang kedua dan ketiga. Kita berharap menjadi hakim yang pertama, yang mengetahui kebenaran dan ikut memutus dengan kebenaran itu juga. Dalam sabda Rasulullah yang lain juga, Rasulullah juga mewanti-wanti calon penegak hukum agar menyelamatkan diri
dari keburukan profesi ini dengan menjalankan amanah yang secara adil. Artinya apa? Artinya ini kalau calon penegak hukum ya mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum yang sekarang baru belajar, dan insya Allah kalau sudah lulus, kalau dia ingin jadi hakim, jaksa, polisi, pengacara, sebagai aparat penegak hukum, maka jadilah calon-calon penegak hukum dengan tipe yang pertama tadi. Bagi calon penegak hukum, maka Rasulullah bersabda, barang siapa mendapatkan amanah sebagai hakim, maka seakan-akan dia telah dibunuh tanpa pisau. Artinya apa? Ini amanah yang sangat berat untuk profesi penegak hukum, khususnya hakim. Karena dalam konteks ini penegak hukum di Indonesia adalah pengacara, hakim, polisi, dan jaksa. Artinya apa? Kalau kita sudah mendapatkan amanah sebagai hakim, sebagai pengacara, sebagai jaksa, maka seakan-akan dia telah dibunuh tanpa pisau. Maka dengan menyadari betapa besar amanah dan tanggung jawab yang diemban itu, maka para penegak hukum seyogianya senantiasa berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan dan selalu benar-benar bertindak dan memutus dengan putusan yang seadil-adilnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia terdakwa, kaya ataupun miskin, maka Allah akan lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Saya kembali lagi, saya ulangi, maka kamu jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Melalui ibadah puasa ini, mari kita perkuat kembali semangat untuk berlaku adil dengan cara bekerja yang ikhlas tanpa pamrih, hanya mengharapkan kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita puasakan hawa nafsu kita dengan atau dari keserakahan duniawi. Kita sucikan hati, kita sucikan pikiran dan keinginan kita dari segala bentuk penyakit dunia, yaitu congkak, sombong, dendam, dengki, pamer, dan permusuhan. Mari kita bulatkan tekad untuk saling bantu-membantu, saling kasih mengasihi satu sama lain untuk membangun masa depan bangsa Indonesia dengan lebih baik. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.